ada beberapa ayat yang populer menunjukkan bahwa Allah memang ngasih ilmu laduni pada hamba yang Dia sayangi. Itu surat Kahfi, ceritanya Nabi Musa sama Khidir. Jadi Nabi Musa sama Khidir ini biasanya jadi simbol ceritanya laduni. Kan suatu ketika ceritanya Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, manusia paling pintar di dunia ini siapa? Dengan pedenya Musa bilang, aku. Tidak ada lagi yang lebih pintar dari aku. Terus oleh Allah, Musa kamu kok gaya gitu? Ya baiklah, ayo kamu tak kenalkan dengan hambaku yang jauh lebih pintar dari kamu. Terus Musa ngajak muridnya, namanya Yusha bin Nun, itu nanti naik laut disuruh mencari pertemuan dua laut. Karena hamba yang disayangi Allah ini menguasai dua lautan. Ini sebenarnya analogi pengetahuan dua tadi. Dia cerdas secara rasional, cerdas secara intuitif. Nah itu ayatnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Kalau dari urutannya ayat, dan dia ketemu dengan salah seorang hamba kami, sebelum dikasih ilmu laduni apa dikasihnya? Rahmatan min indina, cinta dan sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, baru alamnahu min ladunna ilma. Jadi ini tahapnya. Kejarlah dulu sayang dan cintanya Allah, maka kamu akan dapat antara lain ilmu. Itu kalimat selanjutnya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulimta rusyda. Katanya Musa berkata padanya, boleh tidak saya ikut kamu sehingga kamu bisa mengajarkan padaku yang diajarkan padamu. Tapi sebenarnya Khidir ini nolak. Katanya Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sabar ketemu aku. Kenapa tidak sabar? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar kalau engkau tidak tahu, engkau tidak dikasih kabar? Karena ilmu ini dikasih. Kalau tidak ngerti modusnya, tidak ngerti alasannya, kamu tidak akan bisa sabar. Itu kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik wali Allah, mengkritik para ulama, karena tidak ngerti ilmunya. Gimana engkau bisa sabar kalau kamu tidak ngerti ilmunya? Tapi Musa nekat dan terbukti kan tidak sabar. Karena memang pakai logika normal yang dilakukan oleh Khidir itu tidak masuk akal. Sudah ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak tahu terima kasih. Lagi enak-enak jalan, ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Itu kan kriminal luar biasa. Tidak masuk akal. Diusir-usir orang dari desa, minta makan, minta tolong, tidak ada yang mau nolong. Tiba-tiba ada rumahnya penduduk yang roboh, dibantu mendiriin, dibantu bangun. Nah itu kan gak masuk akal semua. Orang jadi gak sabar. Kita sudah diusir-usir, kok sekarang malah dibantu orang desa, wong kita yang butuh. Anak kecil gak tahu apa-apa dibunuh. Kita sudah ditolong, ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan gak nyambung semua. Tapi kalau ngerti alasannya baru nyambung. Nah orang biasa yang gak dikasih alasannya ini, kalau Khidir dikasih. Itu yang disebut miladunna ilma. Maka ini bisa kamu jadikan dalil untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak tahu alasannya, tidak tahu motifnya, dia yang tahu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana engkau bisa sabar? Gimana engkau bisa menanggung sesuatu yang kamu tidak dikasih informasi?
akhirnya bisa. Kapan-kapan kita ngomong lagi Manusia Langit jilid kedua. Iya, Khidir bisa diangkat. Cuma nunggu ilmu laduni dulu. Oke. Terus ini ayat-ayat yang juga cerita tentang pengetahuan langsung. Al-Anbiya itu Nabi Dawud oleh Allah diajari cara membuat baju besi untuk perang. Dicek surat Al-Anbiya. Atau Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diajari tafsirnya mimpi. Atau surat Al-Baqarah, Nabi Adam. Nabi Adam ini diajari, kalau versinya Setu Senasar diajari Saintia Sakra. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua kebutuhan pengetahuan untuk bekal hidup di bumi diajarkan oleh Allah. Yang itu malaikat gak diajari. Makanya ketika dites ke malaikat, ya malaikatnya gak bisa. Gak diajari. Malaikat itu kan hanya melakukan yang diperintahkan. Nah itu contoh. Ya sebenarnya dalam cerita-cerita banyak. Nabi, para sahabat, itu banyak cerita-cerita yang kayak tadi, kayak Nabi Yusuf itu, Abu Bakar itu punya kemampuan takwil mimpi. Suatu ketika Nabi bilang, Abu Bakar, saya mimpi melihat saya jalan diikuti oleh domba warna hitam banyak. Tapi setelah itu diikuti oleh domba warna putih lebih banyak lagi sampai warna hitamnya tidak kelihatan. Nah itu Nabi ngobrol sama Abu Bakar. Yang bisa menakwil mimpinya Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, oh itu artinya nanti orang Arab hampir semua akan masuk Islam. Itu kambing hitam. Tapi setelah itu akan lebih banyak lagi non-Arab yang masuk Islam. Itu kambing putih. Sampai yang Arabnya tidak kelihatan. Katanya Nabi Muhammad, pinter kamu Abu Bakar. Jibril juga sudah bilang gitu. Nabi Muhammad ngetes berarti. Ya, jadi ya kan. Ada lagi yang Abu Bakar itu waktu Nabi mimpi, Abu Bakar, aku mimpi kita berdua lomba naik tangga dan aku menang. Aku menang 2,5 tangga. Katanya Abu Bakar, oh itu maknanya Nabi. Nanti Nabi akan meninggal duluan, 2,5 tahun setelah itu baru saya. Dan ternyata ya pas. Kekhalifahan Abu Bakar kan 2,5 tahun, terus beliau meninggal. Itu Abu Bakar. Belum lagi Umar. Kalau Umar ya lebih canggih lagi. Umar itu enak-enaknya khutbah Jumat terus teriak-teriak, wahai Syariah, lari ke balik gunung, lari ke balik gunung. Itu teriak-teriak begitu. Sahabat iki lu, orang khutbah kok teriak-teriak tidak jelas ini. Waktu ditanya katanya Umar, ya waktu dia khutbah dia melihat pasukan yang sedang perang di Nahawan, perang di daerah Persia. Itu sedang terdesak mau kalah dan Umar teriak-teriak mengingatkan orang suruh lari, suruh berlindung ke balik gunung. Nah ini kan pengetahuan ini dari Allah. Jadi Nabi Muhammad kan juga begitu. Waktu Isra Mi'raj, begitu pulang dari Isra Mi'raj, ketemu Abu Jahal. Katanya Abu Jahal, beneran kamu habis dari Masjidil Aqsa? Iya. Berani jamin? Berani. Akhirnya kan orang-orang tak undang ya, katanya Abu Bakar. Ya diundang semua. Jadi orang pertama yang memperingati Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Loh iya, dia bikin terus kumpulan, wahai orang-orang Arab, ini Muhammad ngaku habis dari Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah di sini lagi. Itu kan diperingati pagi-pagi oleh Abu Jahal. Silahkan tanya. Akhirnya kan mereka ngetes Nabi, tanya Masjidil Aqsa itu kayak gimana, tiangnya gimana. Dan Nabi bisa cerita karena ceritanya Allah ngasih pengetahuan langsung. Jibril datang menunjukkan gambarnya Masjidil Aqsa. Ini kan jenis laduni.
Kita sebentar lagi Isra Mi'raj ya. Ini ya itu mengikuti yang pertama kali merayakan itu Abu Jahal. Oke, cuma dia karepe ngetes, ternyata gagal, akhirnya jadi perayaan beneran. Ya kan nanti dari situ ada gelar Abu Bakar As-Siddiq, karena yang sama sekali tidak bantah, yakin 100% itu Abu Bakar. Sehingga dia dikasih gelar As-Siddiq. Oke, alhamdulillah itu wawasan terakhir kita, pengetahuan dunia. Kita sudah dapat tentang ilmu baik dari barat maupun dari